Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan kepada kami untuk memberikan sepatah dua patah. Yang saya hormati DPP, Panglima Kaptimas, dan kawan-kawan semua, dan saya hormati dari DPC dan kawan-kawan semua. Saya ingin bertanya, Pak. Nama saya Rasmalamna Sebir Kembaran. Saya sekretaris DPK Kecamatan Kota Baru. Makanya saya tanya di sini, suatu permasalahan yang terjadi, umpamanya suatu narkoba ataupun perjudian ikan-ikan. Kalau memang hukum ingin bertindak sedetik pasti bisa. Tapi yang saya tahu, Pak, di backup, makanya tidak terjadi penangkapan pada suatu instansi ataupun suatu permasalahan yang terjadi. Adanya melindungi. Jadi kehadiran Kaptimas yang saya inginkan, Kaptimas, keamanan ketertiban masyarakat Indonesia. Kalau bisa, kita jangan melindungi yang tidak bagus di masyarakat. Karena apa ceritanya kalau kita di masyarakat Kaptimas, tentu masyarakat kita, tapi tidak bisa kita membinasakan penyakit masyarakat di daerah kita. Apa gunanya kita membentuk Mas, kalau menurut saya. Jadi maka saya pun ikut, saya sebagai pertua di gereja. Jadi apa ceritanya di keagamaan kita membuat yang terbaik itu harus dan kita lindungi. Harus kita buat yang terbaik. Kalau memang nggak baik, harus kita dengan nama kita Kaptimas. Mohon izin saya Pak Panglima, yang setahu saya, maka saya pun ingin bergabung di Kaptimas karena tidak berbaur OKP, organisasi masyarakatan, karena dia berbaur ke organisasi lembaga, maka saya mau bergabung. Jadi kalau ada suatu permasalahan, sering macam narkoba tadi dan ikan itu suatu kepolisian membackup yang saya tahu, banyak berita. Tapi setelah itu ada permasalahan, tapi suatu masalah itu tidak dimusnahkan karena perlu ada uang dari bawah, kata Pak Nasihat kita tadi, Pak Mayor kita. Itu yang kita perlu bina, Pak, sebetulnya. Apa tugas dan vokasi kita sebagai Kaptimas? Itu yang seharusnya kita bina. Supaya pernah kita pun Bapak telepon saya, Pak Panglima, pernah kita ngobrol di mulai HP berapa minggu lewat ya Pak ya, untuk membuat yang terbagus di Kaptimas. Jadi yang saya mau, banyak yang anak-anak kita Pak baru kecil resah kita di masyarakat, resah karena narkoba itu, judi ikan udah kadang, cuman masyarakat tidak tahu kemana untuk mengadu. Masyarakat kita nggak tahu dia kemana mengadu ke kita. Dari terbentuknya Kaptimas DPK Kota Baru, kami pun merasa masih resah kemana ini Kaptimas DPK Kota Baru, atau memang
yang dibilang tadi dari Ketua Divisi OKK, batas mana Kaptimas ini untuk melindungi kita. Jadi kita nanti berbuat yang sebagus mungkin, tapi kita tidak dilindungi. Itu yang saya tahukan. Tapi kalau memang betul ada pembelaan dari pusat, DPP dan seterusnya, pasti kita bisa bergerak untuk yang terbaik, Pak. DPK Kaptimas siap untuk membuat yang terbaik di Kaptimas. Jadi saya mohon izin bila apa kata dan perbuatan ataupun tingkah saya ingin membuat Kaptimas ini lebih maju. Itu yang saya mau. Jangan hanya kita untuk hanya sekedar nama. Kalau kita yang dibilang Pak Manisar kita tadi, bekerja baru kita mendapatkan uang. Jangan hanya kita mendapat uang baru kita bisa bekerja. Sifat saya kayak gitu, Pak. Saya mau maju tanpa duit yang diharapkan, tapi untuk kemajuan masyarakat Indonesia, masyarakat kita. Nah, itu yang saya mau. Jadi kita itu ingin dipuji di masyarakat Kaptimas, bukan hanya sekedar nama. Kita itu membuat suatu perubahan bagi masyarakat kita, baik kita membuat generasi penerus kita, anak-anak kita yang untuk terbaik. Bagaimana Pak kalau anak-anak kita udah berbaur dengan narkoba dan yang lain penyakit masyarakat, bagaimana negara kita ini untuk memberikan kemajuan bangsa kita untuk yang lebih maju ke depannya. Aku pun itu cuma yang saya berikan suatu arahan dan memberikan suatu usulan dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Kemarin. Apa yang disampaikan oleh semua yang hadir di sini adalah komitmennya ikut menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Itu prioritas dan itu tujuan daripada dibentuknya Kamtibmas Indonesia. Terkait dengan penyakit-penyakit masyarakat secara kelembagaan sesuai dengan lokus daerah tempat kejadian TKP-nya itu bisa pertama dikomunikasikan dengan penegak hukum setempat. Yang kedua, disurati institusi setempat, tembuskan kepada DPC, tembuskan kepada DPP dan DPD, sehingga kita secara institusi mengetahui perkembangan dan kita bisa, kalau tidak ada upaya penertiban, kita akan tindak lanjuti ke langkah yang lebih tinggi lagi di tingkat Polres maupun Polda. Jadi permasalahan penyakit masyarakat itu harus menjadi komitmen terdepan daripada Kamtibmas Indonesia. Jangan ragu-ragu untuk menyurati, untuk membangun komunikasi dengan aparat setempat. Upaya kita mengingatkan bahwa itu merupakan tupoksi mereka, aparat penegak hukum itu harus kita kedepankan. Tapi kalau sudah menciptakan suasana yang permanen, misalnya permanen dalam hal ada tempat lokasi perjudiannya, ada tempat lokasi peredaran narkobanya, itu nggak bisa kita main-main untuk menindak bahwa di kawasan kita, di lingkungan kita adalah menjadi bagian yang sudah merusak. Tindakan-tindakan oknum di sana telah merusak. Dan kita minta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penutupan lokasi tersebut. Itu harus disampaikan dan tembuskan nama kita supaya kita bisa menyurati institusi mereka yang lebih tinggi. Saya beberapa kali di daerah Perumnas Mandala itu sudah menjadi kawasan. Saya informasikan sama Dir Narkoba, saya langsung komunikasikan sama Kapolda Sumatera Utara. 1-2 hari kemudian
tim turun sampai satu peleton, satu kompi. Brimob sama pasukan dari Sabaranya. Saya hanya WA aja Kapolda, izin Jenderal. Kawasan ini, lokasinya ini, tempatnya ini, di jalan ini, titiknya ini. Itu harus disampaikan. Kalau tidak ditanggapi, dan mudah-mudahan yang kita komunikasikan ditanggapi. Pada BNN juga kita komunikasikan. Lokasinya di sini, ini tempatnya, titiknya di sini. Pelakunya inisialnya si A. Itu bisa, dan memang tangkap. Mungkin 1-2 hari mereka pemetaan lapangan. Oh, ini gambar rumahnya. Nggak apa-apa, kita kirim data itu supaya kita cepat mendapat tindakan. Jadi nggak usah ragu terkait dengan dalam rangka kita melindungi masyarakat kita, melindungi keluarga kita, anak-anak kita lakukan yang terbaik. Nah, kehadiran Kamtibmas Indonesia itu adalah terdepan dalam rangka menginformasikan penyakit-penyakit masyarakat yang meresahkan. Saya rasa itu ya. Jadi yakin kawan-kawan, upaya-upaya kita untuk melindungi masyarakat, lingkungan kita akan menjadi skala prioritas daripada program Kamtibmas Indonesia. Di luar program-program, karena bagaimana mau tercipta keamanan ketertiban masyarakat kalau anggota-anggotanya, masyarakatnya itu sendiri sangat susah dalam melakukan aktivitas usaha perekonomiannya. Makanya tadi kita buka beberapa peluang-peluang, menciptakan beberapa poin-poin yang bisa kita lakukan. Dan saya harap kepada kita semua, tolong upaya-upaya yang kita lakukan hari ini tidak berhenti di sini dan berlanjut. Siapkan hal-hal yang telah kita komunikasikan tadi, yang kita sampaikan, supaya ini menjadi catatan untuk kita lakukan upaya-upaya bagaimana ini bisa dilaksanakan, baik dari pertanian, perkebunan maupun kegiatan aktivitas nelayan lainnya. Saya rasa itu aja, dan kita berharap rekan-rekan sekalian agar apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Mungkin ada tambahan dari Bang Ayun, silakan. Terima kasih. Kaitan dari Pak Fendi dengan Pak Sekretaris DPK materinya hampir sama. Ini melengkapi informasi kepada semua teman-teman yang ada di sini. Kebetulan saya adalah mitra kementerian kejaksaan. Ini cadangan, Pak. Lihat kita. Ini baterai cadangan ketua. Hah? Oke, tadi masalah teknis kita lanjut. Ini asik ini, saya gini-gini suka saya. Suka kali itu sudah, Pak. Jadi tadi ini materinya sama, cuma cara menanyakannya yang berbeda. Tadi saya memberi keterangan tadi, karena ini juga sudah 2 pertanyaan, artinya ini perlu kita tegaskan. Ini saya ingatkan teman-teman, apakah dari pengurus kawan-kawan dari DPC dan DPK, negara Indonesia punya media. Ini tolong nanti yang punya HP bisa di browsing. Negara Indonesia punya media yang bisa langsung ke Presiden dan ke Menteri, ke Panglima, ke Kapolri. Namanya Lapor RI. Nanti saya akan kirim media itu, nanti WA-nya nanti ke ini websitenya ke Pak DPT. Siapapun bisa melaporkan selama itu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mau tindak pidana korupsi, ada camat begini-begini, lapor langsung itu. Ada kepala desa yang memakan uang bandes, lapor. Nah kita di Kamtibmas punya pointer-pointer yang mungkin nanti bisa kami sharing ke ketua DPC, nanti ketua DPC men-sharing. Dan kita dilindungi undang-undang, jangan takut. Pak Sekjen jangan takut, Pak Fendi jangan takut. Kita dilindungi undang-undang.
Yang pertama, kalau kita berbicara tentang tindak pidana korupsi, kalau ada terjadi di lingkungan kita, itu undang-undang tindak pidana korupsi pasal 46 itu menyatakan masyarakat punya hak melaporkan dan negara memberikan kompensasi kalau itu benar. Ini Pak, jangan takut, kita dilindungi. Kemudian ada undang-undang informasi publik melindungi rakyat, nggak usah takut. Nah kemudian ada lagi situs Kapolri, namanya Lapor Polisi. Seluruh Indonesia, Bapak dari pucuk gunung kirim masuk itu. Nah, kenapa masyarakat tidak familiar dengan ini? Karena memang tadi sosialisasinya yang tidak benar. Kenapa? Ya kita maklumlah, mungkin ya Pak ya, tapi kita nggak nuduh. Nah ini kita di Kaptimmas sudah tahu, gunakan media ini, itu langsung ke Kapolri Pak. Yang tadi kata Pak Sekjen, oh ini begini. Sekarang Pak, yang namanya keburukan aparat, apakah pegawai negeri sipil, apakah aparat polisi, apakah aparat tentara, semuanya bisa kita laporkan selama mereka ini melanggar ketentuan. Jangan pula kita yang melapor, kita pula yang melanggar. Nah, itu namanya ular dari pentung itu kan. Jadi saya ingatkan Pak, saya dari awal dengan Pak Ardiansa, karena kebetulan saya senior beliau, saya ingin tegaskan, selalu kasar rapat saya tegaskan, mari kita berjuang, mari kita bersama-sama maju, jangan takut, nggak perlu takut Pak. Nah sekarang terbukti Pak, Poltabes Medan dicopot kemarin Pak, nggak usah takut Pak. Nggak usah, Poltabes kasarnya, kanitnya, katilnya selesai, masuk neraka semua Pak. Jangan usah takut. Ya Pak ya, selama kita benar Pak, selama kita bersama, selama kita bersatu Pak, jangan takut untuk yang benar. Ya Pak ya, Pak saya harus semangat, jangan begal ya, aduh. Aku aja udah tua aja masih semangat ya kan. Betul Pak, ini saya ingatkan kawan-kawan, mari kita maju Pak. Masa belum tua semangat, yang muda-muda enggak lah, udah nggak cocok ya kan. Maju, undang-undang melindungi kita, jangan takut Pak. Kami siap membackup dengan pengacara-pengacara kita di Kaptimmas, jangan takut. Nanti Pak DPC bentuk, Lembaga Bantuan Hukum Kaptimmas Langkat, DPC Langkat, bentuk Pak. Jadi nggak usah takut. Nah tadi saya ingatkan, kita berjuang atas si abang tadi, jangan tak ada duit, itu pun salah, nanti direpetin ini ya kan Pak ya. Mari kita berjuang, kita juga berusaha meningkatkan ekonomi. Artinya Pak, mari berjuang, perbaiki kesejahteraan diri dan lingkungan, mudah-mudahan Pak berhasil. Saya yakin Pak ya. Nanti kalau ini Pak, nanti biar kami diskusi dan efektif lah dengan Pak DPC, biar Pak DPC bisa men-share ke semua kawan-kawan di DPK. Ada yang kurang jelas Pak, langsung Pak. Kita nggak ada di sini Pak, oh ini begini, nggak ada. Mau dari mana masuk, sama kita nanya, pasti kita jawab. Macam tadi kata Pak Ardiansa, Bapak ada dipermasalahkan, cepatlah Pak. Kita akan tindak lanjut itu Pak. Karena percayalah Pak, jika kita melakukan yang benar, apapun tidak ada yang bisa menghambat. Tapi saya ingatkan, kalau Bapak salah, saya lari duluan Pak. Ya Pak ya. Semangat Pak. Terima kasih.